Saya nama Muhammad Jayin, usia 43 tahun. Pekerjaan sehari-hari di terapi masas atau pijat. Untuk selama ini masih belum maksimal ya Mbak. Ada semacam hitam di atas putih aja ya, teks tulisan saja. Tapi pada kenyataannya perusahaan yang ada baik pemerintah ataupun swasta masih belum welcome 100%. Pemberian kesempatan pendidikan untuk teman-teman disabilitas, khususnya yang masih usia sekolah, dan juga kesempatan kerja yang terbuka sesuai undang-undang yang 2% ya kalau nggak salah. Iya. Itu bisa diterapkan secara nyata, bukan hanya undang-undang saja. Pada tahun 2024, ekonomi Kota Malang tumbuh sebesar 5,41% dengan angka pengangguran yang terus menurun. Namun, di balik capaian tersebut, penyerapan tenaga kerja disabilitas masih sangat rendah dan belum memenuhi kuota minimal 1-2% sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Lalu, mengapa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya membuka akses kerja yang setara bagi penyandang disabilitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahna Kinza Putri Alea dan saya Zivana Aurelia Syamruni Putri dari tim Sedaya MTSN 1 Kota Malang. With pride, we will explain about our essay entitled Antara Kebijakan Inklusif dan Realita, Problematika Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja di Kota Malang. Terdapat sekitar 630 penyandang disabilitas dengan usia produktif di Kota Malang. Namun di sektor formal mereka hampir tidak terlihat. Data dari Disnaker PMPTSP menunjukkan bahwa CV Royal Atika hanya memiliki 2 pekerja disabilitas dari total 199 karyawan atau sama dengan 0,01%. Sangat jauh dari amanat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa inklusi belum berjalan secara nyata. Masalah utamanya bukan pada kemampuan penyandang disabilitas, melainkan pada sistem yang belum memberikan dukungan kesiapan kerja yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan industri. Banyak perusahaan dan fasilitas umum yang belum menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Sementara, pengawasan pemerintah lemah dan hampir tanpa sanksi yang nyata. Di Jepang, Employment Promotion of Persons with Disabilities menetapkan kuota kerja 2,3% dengan sanksi dan juga subsidi, didukung juga oleh pelatihan vokasional dan juga job coach. Kebijakan ini menghasilkan keberhasilan dalam penempatan kerja sebanyak 87,3% untuk disabilitas fisik dan juga 72,1% untuk disabilitas intelektual. Hal ini membuktikan bahwa sistem yang dilakukan dengan serius mampu membuat inklusi kerja. Program di negara maju berhasil karena 3 hal, yaitu kuota yang ditegakkan dengan sanksi dan insentif, pelatihan langsung yang terhubung kepada kebutuhan industri, dan juga pendampingan kerja lewat job coach. Kombinasi ini memungkinkan penempatan kerja penyandang disabilitas dapat melampaui 80%, bukan sekadar memenuhi formalitas regulasi. Model ini sangat mungkin ditetapkan di Kota Malang dengan program SIAP, yaitu yang pertama SI, Sistem Penyaluran Terpadu yang merupakan job matching berbasis teknologi, job coach, dan juga satu lembaga penghubung antar tenaga kerja dan juga penyandang disabilitas. Yang kedua adalah A untuk akses pelatihan industri, yaitu pelatihan vokasional yang terarah ke sektor kreatif, IT, manufaktur, dan juga jasa dengan output penempatan kerja. Yang terakhir adalah P untuk penegakan kuota, yaitu audit rutin kepatuhan kuota 1% dengan sanksi finansial dan juga subsidi aksesibilitas bagi perusahaan. Jika sistem ini dilaksanakan secara serius, maka Kota Malang tidak hanya mampu untuk memenuhi kuota 1%, tetapi juga berpeluang untuk menjadi kota inklusif di tingkat nasional. Rendahnya penyerapan tenaga kerja disabilitas di Kota Malang menunjukkan bahwa kebijakan masih bersifat administratif. Kota Malang perlu untuk beralih ke pendekatan yang berbasis sistem new kompetensi melalui pemetaan penyandang disabilitas yang sesuai dengan sektor daerah. Dengan demikian, kebijakan rekrutmen tidak hanya lagi sebagai simbolis, tapi juga menghasilkan tenaga kerja disabilitas yang terintegrasi. Disability is a condition, but dignity is a human right. Martabat manusia tidak hilang karena disabilitas dan tidak boleh hilang karena sistem yang menutupi. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Abasa ayat 1-2, yang dimana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Abasa wa tawalla an yakul a'ma, yang menjelaskan kisah Abdullah bin Umi Maktum, seorang tunanetra yang juga menjelaskan bahwa Islam mendukung hak penyandang disabilitas. Setiap manusia dijaga dan dihormati martabatnya. Maka dari itu, membuka akses kerja bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu wujud nyata dalam menjaga martabat tersebut. Bukan dengan belas kasihan, tetapi dengan keadilan dan kesempatan yang ditegakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.